Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat walaupun belajarnya masih online. Alhamdulillah hari ini kita akan meneruskan pelajaran tentang Thaqafah Akidah di kelas 6 bersama-sama. Tapi sebelum kita belajar seperti biasa kita berdoa dulu bersama-sama. Oke? Wahid isnain salas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Alhamdulillah, bagi yang sudah berdoa, semoga Allah berikan kemudahan ya dalam memahami ilmu hari ini. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar tentang Thaqafah Akidah. Kita akan membahas tentang uququl walidain adalah dosa besar di bawah syirik. Ada yang tahu apa itu uququl walidain? Pasti sudah tahu lah. Kalau belum tahu maka kita belajar bareng ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapak. An-Nisa ayat 36. Nah, dari ayat ini kita mengetahui bahwasannya menyekutukan Allah adalah dosa yang sangat besar. Bahkan inna syirka la zulmun azim. Kata Allah dalam ayat yang lain, sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan yang dosa yang sangat besar. Yang paling besar adalah dosa syirik. Itu yang paling besar. Yang di bawah syirik apa? Uququl walidain. Uququl walidain adalah dosa besar di bawah syirik. Nomor 2 setelah syirik. Maka setiap muslim harus menghindari dua perbuatan ini, yaitu perbuatan syirik dan perbuatan uququl walidain. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah sabdanya, al-kabairu al-ishtiraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamusu. Dosa-dosa besar diantaranya adalah 1. Berbuat syirik kepada Allah, 2. Durhaka kepada orang tua, yang ketiga membunuh jiwa, yang keempat adalah sumpah palsu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, apa itu uququl walidain? Uququl walidain adalah lawan dari birrul walidain. Kalau birrul walidain kan berbakti kepada orang tua. Nah, kalau uququl walidain adalah durhaka kepada kedua orang tua. Nah, seorang ahli bahasa Arab mengatakan, yang bernama Ibnul Manzur berkata, mendurhakai bapak artinya keluar dari ketaatan kepadanya, nggak taat sama bapak, nggak taat sama abi umi, itu durhaka. Mendurhaki kedua orang tua berarti memutuskan tali hubungan dengan mereka. Memutuskan tali hubungan artinya nggak mau tahu lagi dengan mereka. Dan
tidak menjalin kasih sayang kepada mereka, nggak sayang sama orang tua, itu termasuk uququl walidain. Uququl walidain dapat mengakibatkan turunnya azab bagi pelakunya di dunia, menjadi sebab tertolaknya amalnya, udah beramal tapi ditolak sama Allah gara-gara uququl walidain, dan salah satu sebab masuk neraka. Na'udzubillah. Artinya orang yang durhaka kepada orang tua itu mendapatkan azab 2 kali, yaitu yang pertama di dunia dan yang kedua di akhirat. Karena Rasulullah pernah bersabda dalam riwayat yang lain, "Itsnani yu'ajjilahuma Allahu fid dunya al-baghyu wa uququl walidaini." 2 dosa yang dipercepat balasannya di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dosanya, azabnya itu langsung dibalas di dunia oleh Allah ada 2. Yang pertama adalah berbuat zalim kepada orang lain, dan yang kedua adalah berlaku kasar kepada kedua orang tua atau durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, kalau kita sudah tahu bahwasannya uququl walidain ini adalah perbuatan dosa yang sangat besar, bahkan di bawah syirik besarnya itu, maka apa yang harus kita lakukan? Menghindari perbuatan-perbuatan itu. Nah, kita juga harus tahu tuh apa saja perbuatan yang termasuk ke dalam uququl walidain. Apa saja jenis-jenis perbuatan uququl walidain itu? Yang pertama, membuat orang tua menangis baik dengan perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, membentak orang tua dengan suara yang keras atau membalas dengan suara yang kuat, keras, apalagi kasar. Karena Allah mengatakan aja nggak boleh dalam Quran itu. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Dan janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, dan janganlah membentak mereka. Wa qulu qawlan karima. Dan katakanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang karim, yang mulia. Nah, jadi kalau ngomong sama orang tua itu harus mulia, harus yang baik-baik. Jangan menggunakan kata yang kasar, mengeluh. Aja nggak boleh, apalagi membentak. Yang ketiga, bermuka masam, cemberut kepada orang tua, termasuk ke dalam uququl walidain. Hati-hati. Bahkan menurut kamu pening nih, gini-giniin, gitu. Oh, nggak boleh, haram. Termasuk ke dalam uququl walidain. Yang keempat, memandang dengan pandangan yang marah, merendahkan, memalingkan muka. Nggak boleh. Memotong pembicaraan, orang tua lagi ngomong tuh kan, kita potong pembicaraannya, kita potong omongannya. Nggak boleh juga. Membantah ketika mereka berbicara juga nggak boleh. Yang kelima, tidak membantu pekerjaan orang tua, bahkan memerintah orang tua, nyuruh-nyuruh, nggak boleh. Nggak bantu aja termasuk dosa besar tuh. Membantu nggak bantuin orang tua itu termasuk ke dalam durhaka. Orang tua lagi sibuk, kesusahan tuh, repot-repot, kita diem aja nggak bantuin, dosa. Apalagi malah nyuruh-nyuruh orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keenam, tidak minta izin saat masuk ke kamar orang tua. Nah, ini juga termasuk durhaka, kurang ajar. Kalau seorang anak masuk ruangan orang tua, nggak izin dulu. Nah, harus izin dulu ya kalau mau masuk kamar atau ruangan orang tua. Yang ketujuh, membebani orang tua dengan banyak permintaan. Minta ini si Bun, minta ini si Mi, minta ini si Bi, beli ini dong, beli itu dong. Nah, itu juga nggak boleh. Sampai mereka tuh merasa, ya Allah berat banget sih, ya Allah permintaan anakku, ya Allah. Dosa itu. Jadi kita harus qanaah terhadap apapun yang orang tua kita berikan kepada kita. Bersyukur masih punya orang tua yang bisa memberikan apa saja yang kita mau. Masih memberikan kita sekolah, masih memberikan kita makanan, masih memberikan kita pendidikan, memberikan pakaian. Bersyukur. Jangan minta yang aneh-aneh, bahkan membuat mereka merasa keberatan. Awas, nanti termasuk uququl walidain kan berbahaya. Bukannya bahagia, malah mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Nah, yang kedelapan ada lagi. Yang kedelapan adalah meninggalkan orang tua di saat mereka sudah tua. Banyak tuh kan, udah tua, orang tua udah tua harus ditinggalin begitu saja.
malah dititipin ke panti jompo. Nauzubillah. Harusnya mereka dari kecil ngerawat kita, dari bayi ngasih makan, ngasih ASI, ngasih pakaian, dirawat baik-baik, begitu gede orang tuanya dititipin ke panti jompo, dititipin ke orang lain, ditinggalin begitu saja. Nauzubillah, ya Allah. Itu termasuk orang yang sangat durhaka kepada orang tuanya. Maka ketika kita kecil dirawat oleh mereka, maka ketika besar nanti kita yang giliran merawat mereka. Begitu harusnya. Itu baru berbakti. Yang kesembilan, termasuk jenis perbuatan uququl walidain ketika kita malu menyebut nama orang tua kita. Nyebut nama orang tuanya di hadapan orang lain aja malu. Ini kan durhaka banget. Nauzubillah. Kemudian yang ke-10, berani memukul orang tua. Yang ke-11, pelit kepada orang tua, nggak mau memberi, nggak mau ngasih sesuatu yang dia punya. Itu pelit, itu termasuk perbuatan durhaka kalau kepada orang tua. Bahkan berani yang ke-12 itu mencuri harta orang tua sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hari-hari ini di zaman sekarang itu bahkan sampai ada anak yang berani melaporkan orang tuanya ke polisi untuk biar orang tuanya dipenjara. Ini kan sangat berbahaya, sangat berdosa, durhaka, dosa besar sekali kepada orang tuanya. Orang tua sudah mendidik dia dari kecil, begitu gede malah dilaporin ke polisi. Maka anak-anak khairul ummah, anak antum semua, jangan sampai menjadi anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Kenapa? Kalau sampai menjadi anak yang durhaka kepada orang tua, maka hafiznya antum, hafalan antum, sholat antum, sunnah antum semuanya hilang, nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bermaksiat kepada orang tua kita. Maka anak yang soleh itu anak yang berbakti kepada orang tua. Kalau sudah berbakti kepada orang tua, pasti dia sudah melaksanakan kesolehan yang Allah perintahkan kepadanya untuk berbakti kepada orang tua. Ditambah nanti tahfiznya, sunnahnya, masya Allah, luar biasa. Semoga kita semua terbebas, terhindar dari perbuatan uququl walidain. Apapun bentuknya, kecil apapun besar, kita harus berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam uququl walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ya pelajaran kita tentang uququl walidain, semoga bisa difahami. Kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.